Harganya sih turun, lebih murah sekarang. Tapi kok kapasitornya beda dibandingkan yang tahun lalu kita bongkar? Jangan-jangan. Halo, salam Bisimo dari Jogja. Kita kedatangan lagi 4 buah power supply dari XPG. 2 dari seri Pylon dan 2 dari seri Coreactor 2. Pylon untuk yang entry level segment dan Coreactor 2 untuk yang mid range. Sebenarnya dua-duanya sudah pernah kita buat videonya secara dedicated ya. Cuman udah agak lama memang. Kalau nggak salah Pylon ini 2 tahun yang lalu. Kalau yang Coreactor 2 ini kurang lebih setahun yang lalu pernah kita buat videonya dan kita bongkar juga itu dua-duanya. Dan memang saya akui 2 seri ini dari pengamatan saya cukup sukses di market. Karena memang secara teknis ada beberapa poin yang bisa menjadi pembeda dibandingkan kebanyakan PSU di segmen market yang sama ya. Baik untuk yang entry level maupun yang mid range. Dan ternyata market Indonesia sudah semakin pintar. Jadi banyak sekali pertimbangan mereka ketika mereka ingin memilih sebuah power supply untuk PC mereka. Coba kita bahas satu-satu ya. Yang Pylon ini apa sih sebenarnya beberapa poin pembeda dibandingkan kebanyakan entry level power supply? Ya, yang pertama dari sertifikasinya dulu nih. Kalau kebanyakan entry level power supply True Power itu memiliki sertifikasi efisiensi dari Active Plus, biasanya bronze ya. Si Pylon ini punya 2 sertifikasi. Selain Active Plus bronze, dia juga punya Cybernetic Silver. Jadi untuk efisiensi ini lebih kredibel lah, karena ada 2 badan sertifikasi yang kredibel yang menjamin efisiensi si Pylon ini. Selanjutnya selain sertifikasi untuk efisiensi, ini juga si Pylon ini juga punya sertifikasi untuk noise level untuk kebisingan fan-nya. Dan ini saya jujur aja jarang temukan sertifikasi noise level ini di power supply entry level ya. Berikutnya masalah topologi, filtering, dan juga komponen. Ini juga pernah kita buktikan, pernah kita bongkar juga 2 tahun lalu, dan ini termasuk yang bagus ya. Kapasitor bulknya dari Jepang, grade 1, filteringnya juga cukup ketat. Berikutnya masalah proteksinya. Kalau biasanya entry level PSU itu punya 4 atau bahkan maksimum cuma 6 proteksi, tapi Pylon ini punya 8 proteksi, 8 industrial grade protection. Sehingga harusnya kalau kita hadapkan dengan realita kelistrikan kita di Indonesia yang kurang ideal, semakin banyak proteksi artinya semakin banyak juga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diprotek oleh fitur-fitur PSU ini. Berikutnya yang terakhir masalah garansinya. Ya, kalau kebanyakan entry level PSU itu memiliki garansi 1-3 tahun, si Pylon ini bisa kasih 5 tahun. Berikutnya yang Coreactor 2. Sebagai power supply mid range, memang Coreactor 2 ini segmentasinya di atas Pylon ya. Kalau kita lihat dari sertifikasi untuk efisiensinya pun untuk yang Active Plus-nya bronze gold ya. Jadi ini juga sama seperti yang Pylon punya 2 sertifikasi, yang Cybernetic-nya platinum. Dan sama juga punya sertifikasi untuk noise level. Dan juga Coreactor 2 ini sudah mengikuti standar ATX terbaru nih, ATX 3.1. Tahun lalu pernah kita bongkar juga untuk lihat jeroannya seperti apa. Jadi secara topologi, secara komponen, secara filtering, ini memang ada di level yang lebih tinggi dibandingkan yang Pylon. Kelihatan banget dari fisik ketika kita buka si Coreactor 2 ini. Bulk kapasitornya 100% dari Jepang, sudah pernah kita proving juga setahun lalu. Dan juga ini full modular, jadi semuanya bisa dicopot kabelnya ya. Bisa dipasang sesuai dengan kebutuhan kita aja. Dan garansi yang diberikan oleh si XPG ini 10 tahun untuk seri Coreactor 2. Walaupun saya akui baik Pylon maupun Coreactor di segmen masing-masing itu bukan yang paling murah ya. Masih banyak power supply yang lebih murah dengan rating yang sama. Cuman dengan segala keunggulan teknis yang saya rangkum tadi, ternyata market Indonesia sudah mulai paham dan sudah mulai pintar untuk bisa mengidentifikasikan power supply yang berkualitas. Jadi walaupun bukan yang paling murah, masih tergolong sukses di market. Karena memang dari point of view mereka, beli PSU itu seperti investasi dan asuransi. Investasi ketika kita memiliki sebuah PSU yang berkualitas, harusnya bisa awet dan tahan lama. Asuransi ketika kita memilih PSU dengan proteksi selengkap mungkin, apalagi kalau kita hadapkan dengan realitas kondisi kelistrikan kita yang jarang ada yang ideal ya. Jadi kita akan merasa aman dan nyaman ketika menggunakan power supply dengan proteksi yang selengkap mungkin. Kalau ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi, fisik kita paling enggak relatif lebih aman. Yang jadi permasalahan itu adalah harganya yang nggak stabil, alias sering kegoreng. Jadi seringkali kita menemukan harga power supply XPG ini di atas harga XRP-nya cukup jauh ya. Jadi kalau XRP resminya itu untuk yang Pylon 550 watt itu 729.000,
Yang 650 watt itu 799.000. Cuman kenyataannya beberapa waktu lalu kita susah sekali untuk mendapatkan harga ini di marketplace maupun di offline store. Sedangkan yang konektor tuh yang 750 watt harusnya 1.550.000, sedangkan yang 850 watt di 1.699.000. Dan setelah saya tanya kenapa susah sekali mendapatkan harga SRP-nya si SPG PSU ini, karena alasan supply-nya kadang-kadang tidak lancar. Ini akan kembali kepada hukum supply and demand ya. Ketika demand-nya gede, cuman supply-nya kurang bisa mencukupi, maka otomatis harganya akan naik. Nah, untuk menyiasati itu, akhirnya XPG Indonesia ini menunjuk satu distributor baru untuk mendistribusikan XPG Power Supply, yaitu Agres. Jadi per awal tahun ini Agres juga jadi distributor resmi untuk XPG PSU. Sebelumnya ada Sempurna Utama, jadi sekarang ada 2 distributor nasional, Sempurna dan juga Agres, yang harusnya secara teori bisa menjamin kontinuitas dan supply produk-produk SPG PSU ke market Indonesia, dengan harapan harganya bisa ditekan sesuai dengan SRP yang sudah ditetapkan oleh XPG. Dan setelah tadi saya cek-cek, saya sebelum tag video ini juga sempat ngecek-ngecek bener nggak sih harganya sudah bener, sekarang sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh XPG. Benar, kayak kita ambil contoh Pilot 650 ini kebanyakan di marketplace dijual di angka 775, bahkan lebih murah dari SRP yang ditetapkan sampai ke 799.000. Dan mungkin harga-harga ini agak susah ditemukan beberapa bulan lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu ya, kan tadi itu alasannya supply-nya kurang kontinu dan kurang stabil. Oke, habis ini kita akan ngapain? Saya pribadi sih penasaran ingin bongkar ulang si Pilot 650 dan Koreaktor 850. Yang saya tadi bilang di depan sudah pernah kita khusus buat videonya sampai kita bongkar juga. Tujuan saya bongkar lagi untuk produk-produk ini adalah ingin membandingkan konsistensi si XPG PSU ini apakah sesuai dengan klaim mereka, apakah layoutnya tetap sama, apakah komponennya tetap sama, apakah masih menggunakan Japanese kapasitor. Saya penasaran. Kita akan bongkar dan kita akan bandingkan dengan data-data dari video-video kita yang lalu. Kita akan bongkar yang pylon dulu. Ini masih segel, masih plastikan nih. Kita akan coba bongkar. Ini yang logonya Agres ini dari distributor yang Agres ini sepertinya dikirimnya. Kita lihat gimana gue? Gini aja nih. Kalau kelengkapan sih nggak ada masalah, selalu sama ya. Yang saya penasaran isinya, layoutnya, komponennya seperti apa. Oke, kita akan ambil obeng, kita akan bongkar si Pilot 650 watt yang batch terakhir ini ya, baru datang. Yuk kita lihat. Udah kita buka boxnya, sudah saya amankan segelnya. Kita akan coba buka ya. Lihat segel satu di sini kan, saya copot nih. Kita akan buka, kita akan coba lihat, dan kita akan coba bandingkan isinya dengan Pilot 2 tahun yang lalu. Dengan seri dan kapasitas yang sama, apakah isinya masih sama, komponennya masih sama, filteringnya masih sama. Kita buka 4 skrup di sini. Oke, langsung kecopot deh. Oke, aktis yang bisa di awal kita lihat, kita coba lihat kapasitornya apakah masih buatan Jepang. Ternyata masih ya, Nikon Chemicon, bahkan dengan merek yang sama. Oke, untuk lebih detailnya kita akan coba bandingkan dengan data video kita di video Pilot 2 tahun yang lalu. Sudah kita bongkar dan sudah kita coba identifikasikan ulang, dan saya coba bandingkan dengan video kita 2 tahun yang lalu. Memang salahnya kita 2 tahun lalu tidak terlalu bagus dokumentasinya ya. Waktu itu juga kayaknya masih pakai handphone, jadi nggak terlalu jelas. Cuman beberapa poin utama masih bisa kedeteksi lah kalau kita bandingkan dengan yang sekarang. Jadi kalau kita lihat dari filteringnya kurang lebih tidak ada yang berubah. Cukup konsisten dari induktor toroid di bagian filtering awalnya juga, terus ya kapasitornya juga kelihatan di sini sama, kurang lebih sama. Bridge rectifier juga sama, menggunakan jenis heatsink yang sama juga. Dan kalau kita lihat yang paling bisa kita identifikasikan nih untuk bulu kapasitornya yang mereka klaim buatan Jepang, ini juga masih 100% sama dari merek yang sama dengan spesifikasi yang sama, 470 mikrofarad, 105 derajat, 400 volt dari Nikon Chemicon. Dan secara umum kalau kelihatan di sini masih
identik sekali dengan beberapa video yang bisa kita coba bandingkan dengan video 2 tahun yang lalu ketika kita bongkar Pylon untuk pertama kalinya. Satu-satunya yang bisa saya notice beda itu di fan-nya ya. Jadi fan-nya itu waktu itu kelihatan stikernya warna hitam, tapi ini warna hijau, tapi harusnya secara spesifikasi nggak berbeda. Ini tetap saja spesifikasinya sama dengan Pylon yang kita bongkar 2 tahun yang lalu. Abis ini kita bongkar yang core reactor tuh 850 watt. Sekarang kita buka yang core reactor 2 mid range segmentasi dari XPG PSU, sertifikasinya Gold dan Cybernetic Platinum, ada noise level sertifikasi juga, ada data X 3.1 dan ini 850 watt full modular. Kita akan bongkar, kita akan lihat seperti tadi, kita akan bandingkan juga dengan data kita di video lalu ya. Tahun lalu kita pernah buat, kita bongkar juga, kita lihat dalamannya apakah ada perubahan atau tidak. Apakah sekonsistensi Pylon atau jangan-jangan berubah. Memang secara box juga jauh lebih besar ya, karena memang mungkin dimensinya juga lebih besar dibandingkan yang Pylon. Seingat saya masih sama nih, ada stiker-stikernya, ada starting guidingnya juga. Dan ini kelengkapan kabelnya di tas terpisah. Dan ini adalah power supply-nya. Oke, kita akan coba bongkar juga. Kita akan coba lihat isinya dan kita bandingkan dengan data kita di video core reactor 2 tahun lalu ya. Apakah sama apa enggak isinya? Yuk kita bongkar. Ya udah kita buka, sudah kita lihat, kesan awal tetap sama ini. Waktu saya tahun lalu buka, kesannya memang padat banget ya. Komponennya padat banget, banyak banget komponennya, dan masih ditambah oleh beberapa vertical board yang penuh dengan komponen juga. Memang ini kelasnya berbeda dengan Pylon yang tadi kita buka. Dari awal filtering kalau kita bandingkan dengan data di video tahun lalu, kurang lebih tidak ada yang berbeda sih. Kalau kita mau lihat secara umum di awal, apakah ada kenotis yang berbeda? Ada di bulk kapasitornya. Di video saya tahun lalu warnanya hitam, ini jadi warna coklat, dan setelah saya coba detailkan memang ini bulk kapasitornya dari merek yang berbeda. Yang tahun lalu itu dari merek Rubicon, spesifikasinya 680 mikrofarad, 420 volt, 105 derajat. Sedangkan yang ini dari Nikon Semicon dengan rating mikrofarad yang sama, 680. Tapi bahkan voltasenya lebih tinggi ini, 450 volt. Tapi walaupun bagaimana tidak menyalahi klaimnya Adata kalau memang menggunakan Japanese kapasitor, bahkan ini datang dari tier yang sama, dari tier pertama termasuk yang paling bagus di dunia. Selebihnya kurang lebih sama, bridge rectifier-nya double, ada 2 di paralel dengan pendinginan L untuk transformernya di sebelah sini, dan ada beberapa board vertikal di bagian sekundernya. Dan untuk kapasitor di bagian sekundernya juga saya identifikasi beberapa tetap buatan Jepang, buatan Rubicon. Dan kita sampai pada akhir video, sudah coba kita bongkar, kita coba identifikasi ulang untuk komponen-komponennya, filteringnya, layoutnya, dan ternyata mereka sangat konsisten untuk menjaga kualitas produk PSU mereka. Dan ini bisa jadi salah satu pertimbangan kalian kalau kalian ingin cari power supply. Mereka terbukti konsisten. Terus soal harga juga harusnya dengan ditunjuknya distributor baru, supply-nya ke market Indonesia lebih lancar, dan harusnya harganya bisa sangat agresif ya, seperti yang saya infokan di awal tadi. Dan ini kayaknya harga-harga SRP yang tadi saya sebutkan itu dulunya susah ya kita dapatkan. Pylon 650 tuh rata-rata tetap di atas 900 dijualnya, tapi sekarang bisa 799.000, bahkan lebih murah lagi. Ya itu ya teman-teman. Selain itu saya juga dapat info dari XPG Indonesia kalau kedepannya juga mereka akan memasukkan beberapa seri PSU baru seperti core reactor VA. VA itu stand for Value Addition. Harusnya core reactor yang harganya lebih kompetitif, mungkin secara esensial sama, cuma mungkin ada gimmick-gimmick yang dikurangin. Terus juga ada yang sertifikasinya Platinum Cybercore series, dan juga mereka akan mengeluarkan SFX PSU yang mereka beri nama PIMCore ya. Ini yang kecil untuk ITX build. Itu sertifikasinya Gold yang PIMCore itu, dan kapasitasnya ada yang 750, 850, dan 1000 watt.
Dan info juga yang saya dapatkan dari XPG Indonesia, kalau PSU seri Fusion yang pernah saya bahas beberapa bulan lalu, yang saya akui itu PSU emang beda level dewa. Dari mulai topologi dan komponennya, yang 1600 watt waktu itu ya, itu sudah masuk ke Indonesia di harga sekitar 8 jutaan. Memang ini bukan untuk kaum mendang-mending, tapi harusnya itu jadi salah satu power supply terbaik di dunia. Menurut versi saya nih ya, yang Fusion 1600 watt. Itu aja teman-teman info tentang SPG PSU. Semoga ini bisa memberikan info yang berguna dan bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.